Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi kepribadian menurut para ahli Karel Horney. Karel Horney adalah seorang psikologi yang terkenal dan salah satu pemikiran tentang neurosis yang terbaik. Pendekatannya dalam psikologi adalah Freudian. Meskipun tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikologi Freudian, Horney menawarkan cara pandangan yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Konsep utama dalam teori Karel Horney adalah kecemasan dasar, yaitu perasaan yang terdapat pada anak yang disebabkan oleh rasa terisolasi dan tidak berdaya dalam menghadapi hal-hal yang ada di lingkungan dan membuat anak mereka tidak aman. Horney juga menetapkan pada faktor kultural dan masa kanak-kanak dalam teorinya. Pengertian Karel Horney adalah seorang psikolog dan psikiater Jerman Amerika yang terkenal dengan teori kepribadiannya. Berikut adalah pengertian dan penjelasan mengenai Karel Horney. Latar belakang Karel Horney lahir pada tahun 1885 di Jerman dan meninggal pada tahun 1952 di New York, Amerika Serikat. Ia adalah salah satu psikolog wanita terkemuka pada abad ke-20 yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori kepribadian. Teori kepribadian Horney mengembangkan teori kepribadian yang berfokus pada peran hubungan internasional, pada konflik internal dan pembukaan kepribadian. Ia menentang pandangan Freud yang terlalu menekankan peran seksualitas dan konflik edukasi dan perkembangan kepribadian. Konsep utama kecemasan dasar Horney meyakinkan bahwa manusia memiliki kecemasan dasar yang muncul dari perasaan teorisasi dan tidak berdaya. Orientasi dasar ia mengidentifikasi 3 orientasi dasar yang dapat berkembang sebagai respon terhadap kecemasan dasar, yaitu pergerakan menjauh, pergerakan menuju perkawinan, melawan pertumbuhan diri. Tujuan akhir dari teori Horney adalah untuk membantu individu mencapai pertumbuhan yang sehat dan aktualisasi diri. Fungsi dan tujuan Karel Horney menjelaskan dinamika kepribadian. Teori Horney berfokus pada bagaimana konflik internal dan hubungan interpersonal membentuk perkembangan kepribadian seseorang. Ia menekankan pentingnya hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya dalam pembentukan kepribadian. Mengatasi kecemasan dasar. Menurut Horney, manusia memiliki kecemasan dasar yang muncul dari perasaan teorisasi dan tidak berdaya. Tujuan utama kepribadian adalah untuk mengatasi kecemasan dasar. Ini melepaskan berbagai strategi dan penyusunan diri. Memahami perkembangan kepribadian. Horney menjelaskan bagaimana kepribadian berkembang melalui interaksi antara kebutuhan dasar manusia dan lingkungan sosial yang membentuknya. Ia mengidentifikasi 3 orientasi dasar yang berkembang sebagai respon terhadap kecemasan dasar, pergerakan jauh, dan pergerakan melawan. Mempromosikan pertumbuhan diri. Tujuan akhir dari Horney adalah untuk membantu individu mencapai pertumbuhan diri yang sehat dan akulturasi
Ia menekankan pentingnya kesadaran diri dan penerimaan dari dalam proses perkembangan kepribadian yang sehat. Unsur tentang Karel Horneith. Kecemasan dasar. Menurut Horneith, manusia memiliki kecemasan dasar yang muncul dari perasaan, teorisasi, tidak berdaya, dan tidak aman dalam hubungan dengan orang lain. Kecemasan dasar ini menjadi inti dari perkembangan kepribadian seseorang dan mempengaruhi cara individu beradaptasi dengan lingkungannya. Orientasi dasar. Horneith mengidentifikasi 3 orientasi dasar yang dapat berkembang sebagai respon terhadap kecemasan dasar. Pergerakan menjauh. Individu cenderung menarik diri dari orang lain menjadi mandiri dan menghindari ketergantungan. Pergerakan menuju. Individu cenderung bergantung pada. Pergerakan melawan cenderung bersaing dengan orang lain, berusaha menguasai mereka, dan mempertahankan harga diri. Konflik internal. Horneith menekankan pentingnya konflik internal yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan yang akan kasih sayang, keamanan, dan harga diri, dan lingkungan sosial yang membentuknya. Konflik internal ini dapat memicu munculnya berbagai strategi penyusunan diri yang tidak sehat seperti narsisme, praksionalisme, atau kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Hubungan interpersonal. Horneith meyakinkan bahwa hubungan interpersonal, terutama dengan orang tua, memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian. Kualitas hubungan ini seperti adanya penolakan, dominasi, atau kurangnya kasih sayang yang dapat mempengaruhi perkembangan orientasi dasar individu. Pertumbuhan diri. Tujuan akhir dari teori Horneith adalah untuk membantu individu mencapai pertumbuhan dari yang sehat dan akulturasi diri. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri dan penerimaan diri dalam proses perkembangan kepribadian yang sehat sehingga individu dapat mengatasi kecemasan dasar dan mencapai potensi diri secara optimal. Wujud tentang Karel Horneith. Kecemasan dasar. Horneith meyakinkan bahwa manusia memiliki kecemasan dasar yang muncul dari perasaan teorisasi, tidak berdaya, dan tidak aman dalam hubungan orang lain. Kecemasan dasar ini menjadi inti dari perkembangan kepribadian seorang. Orientasi dasar. Horneith mengidentifikasi 3 orientasi dasar yang tepat berkembang sebagai respon terhadap kecemasan dasar. Pergerakan menjauh. Individu cenderung menarik diri dari orang lain menjadi mandiri dan menghindari ketergantungan. Bergerak menuju. Individu cenderung bergantung pada orang lain, mencari penerimaan, dan berusaha menyenangkan orang lain. Pergerakan melawan. Individu cenderung bersaing dengan orang lain, berusaha menguasai mereka, dan memperhatikan harga diri. Konflik internal. Horneith mengenakan pentingnya konflik internal yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil dari interaksi antara kebutuhan dasar manusia dan lingkungan sosial. Konflik internal ini memicu munculnya berbagai strategi penyelesaian diri yang tidak sehat seperti narsisme, praksionalisme, atau kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Hubungan interpersonal. Horneith meyakinkan bahwa hubungan interpersonal, terutama dengan orang tua, memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian. Kualitas hubungan ini dapat mempengaruhi perkembangan orientasi dasar individu. Pertumbuhan diri. Tujuan akhir dari teori Horneith adalah
untuk membantu individu mencapai pertumbuhan diri yang sehat dan aktualisasi diri. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri untuk membantu individu mencapai pertumbuhan diri, sehat, dan kualitas diri. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri dan penerimaan diri dalam proses perkembangan kepribadian yang sehat.